Ya, dikarenakan tingginya permintaan untuk inspeksi, kemudian beberapa mobil pun juga ada yang sempat terbeli, ada yang tidak, maka dari situ kami membaca adanya peluang. Yang paling umum untuk kita perhatikan terlebih dahulu tentunya adalah bodi. Beli mobil itu kan kebanyakan diantara kita, mas bodinya gimana, diperiksa apakah bekas tabrak atau tidak. Dan rata-rata juga yang harus diperhatikan adalah mobil itu tidak bekas banjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hardi Wibowo, saya pemilik bengkel AH Motor Jogja. Jadi bengkel AH Motor Jogja di awal itu berfokus pada sementara ini merek Nissan, dan insya Allah ke depan akan kita handle juga merek Honda. Jadi dengan konsentrasi kami di dua merek ini, setidaknya kami bisa unggul di spesialisnya. Jadi bedanya kami dengan bengkel umum, kami lebih fokus terhadap satu merek. Tujuannya apa? Supaya kita pun juga bisa menyediakan spare partnya. Kemudian untuk pekerjaan yang kami layani itu mulai dari perbaikan mesin dan juga elektrikalnya. Kemudian setelah itu kaki-kaki kita mulai belajar untuk memperbaiki, dan di sana kami memiliki juga alat press untuk melakukan penggantian spare part busing-busing. Jadi kaki-kaki kita tidak harus mengganti komplit satu set, sehingga kita bisa repair per parsialnya, hanya yang bagian rusak saja. Kemudian kami juga melayani perbaikan AC. Adapun untuk bodi kami belum melayani, dan setelah itu karena seiring berjalannya waktu banyak customer baik yang itu baru ataupun yang sudah berlangganan dengan kami, yaitu mereka kadang ingin menambah unit miliknya untuk dijadikan sebagai unit sehari-hari. Itu mereka minta tolong kepada kami untuk dicarikan unit-unit yang ada di pasaran, kemudian kami inspeksi sehingga customer dalam hal ini mengambil mobil pun juga merasa aman. Adapun kalau misalnya nanti harus ada yang diperbaiki, customer sudah memperhitungkan budgetnya. Halo Mas Hardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Mas Erwin? Apa kabar Mas Hardi? Alhamdulillah kabar baik. Mas Sehat. Erwin gimana kabarnya? Kabarnya sehat Mas Hardi. Udah berapa bulan nggak berjumpa Mas? Ya, ini sekali jumpa langsung kita mau jualan mobil. Jual mobil, oke teman-teman. Iya Mas Hardi. Ya, di belakang kita ini udah ada Nissan Grand Livina ya. Ini 2016. Tadi sudah disebutkan sama Mas Erwin, tinggal kita kupas saja. Secara umum untuk mobil ini second ya, itu yang paling umum untuk kita perhatikan terlebih dahulu tentunya adalah bodi. Jadi ketika kita beli mobil itu kan kebanyakan diantara kita, mas bodinya gimana, diperiksa apakah bekas tabrak atau tidak, ataukah ada baret dalam atau repaint. Terkadang kan teman-teman inspektor itu sudah punya alat khusus untuk ngedetek ketebalan dempul. Nah, kenapa harus diperhatikan ketebalan dempul? Ya memang secara penglihatan kadang kalau dempulan itu lebih terlihat tidak rapi ya dibandingkan dengan plat aslinya gitu. Nah, itu pertimbangan terhadap harga jual yang ditawarkan. Sehingga kalau misalnya dia dempulannya banyak, mungkin harga jualnya bisa menjadi lebih murah. Atau mungkin kalau misalnya dia habis accident-nya tidak begitu parah, nah itu dia masih bisa dikategorikan mungkin grade-nya yang tadinya A turun menjadi B atau C dan sebagainya. Mungkin dari teman-teman inspektor lebih mengetahui kalau untuk itu. Kemudian itu dari sisi bodi ya. Dan rata-rata juga yang harus diperhatikan adalah mobil itu tidak bekas banjir. Nah, kenapa kedua pertimbangan ini harus dihitung-hitungkan? Karena perbaikan terhadap bodi ataupun efek dari banjir itu kan nanti pengaruhnya ke perawatan ke depan. Mungkin kalau habis tabrakan ada dempul, tentunya nanti pengaruhnya kepada korosi. Begitu juga dengan kerendam banjir. Tentu mobil kebanyakan di kita itu kan berbahan plat, bukan plastik ya. Oke, berarti ada potensi nanti bisa keropos lebih banyak gitu Mas. Betul, kalau tabrakan der, misalnya tabrakan der itu kan nanti kan akan mengakibatkan yang tadinya kerangka ini ada coatingnya, ada anti karatnya. Nanti setelah dilakukan pengerjaan, perbaikan, ya mungkin sebagian diganti. Tapi ada beberapa yang mungkin nggak bisa diganti, harus dilas. Nah, itu pengelasan itu yang akan mengakibatkan nanti kalau dia kena air, itu akan lebih cepat keropos. Sehingga ini harus menjadi ketelitian dalam ini pembelian kayak gitu. Begitu juga dengan banjir. Udah banjir, kalau udah pasti banjir itu di dalam nanti selain dia plat-plat itu
mengakibatkan korosi, juga bau apek, Mas. Oke. Karena kan nanti kan ada karpet-karpet yang babut itu pasti dia akan terendam dan kotoran akan masuk dalam sana. Oke, untuk penyakitnya umumnya untuk L11 ini apa, Bang? Betul. Nah, itu kalau kita udah masuk ke 2 itu terus lulus seleksi, itu biasanya langsung menuju ke penyakit yang lebih sering muncul ya. Itu kalau untuk ini kita bicara dari sisi mesin terlebih dahulu. Mesin itu beberapa mobil ya, tidak hanya Grand Livina saja. Saat ini kan oli-oli itu sudah memiliki kandungan khusus, kemudian dia ada deterjennya. Nah, itu sifatnya kan membersihkan lebih bagus lagi terhadap kerak yang ada di ruang bakar, Mas Erwin. Jadi kerak yang ada di ruang bakar itu masuk ke dalam sela-sela antara piston dengan silinder. Nah, di sana ada ring pistonnya, biasanya dari sana pembersihan karbon itu terjadi di area piston. Nah, itu kalau misalnya terlalu banyak karbon yang sudah dibersihkan, harusnya kan si oli ini segera diganti. Ya kan, mungkin bisa 5.000 km atau 10.000 km, tergantung klaim dari pabrikan dia mampu berapa kilometer. Atau olinya kali ya? Betul. Atau juga usia, karena kan ada oksidasi ya. Nah, itu antara 3 bulan sampai dengan 6 bulan. Nah, itu kalau misalnya dia terlalu terlambat, sering terlambat, terakumulasi, akhirnya apa? Yang tadinya kerak itu harusnya dibuang, nah itu mengendap. Endapan tersebut yang akan mengakibatkan nanti mungkin pelumasan nggak merata, akhirnya mesin jadi kasar, atau mungkin efek dari pelumasan nggak merata itu sampai mesinnya macet. Nah, itu yang dikhawatirkan. Sama sering terjumpai berlumpur gitu ya, Mas ya? Ya, berlumpur itu kalau untuk si pemilik yang biasanya nggak aware terhadap penggantian oli, Mas Erwin. Tapi kalau olinya diganti secara rutin, mobil apapun itu, kalau kami sih menyarankan 5.000 km atau 3 bulan. Kalau misalnya dia udah 3 bulan tapi kok kilometernya baru di 3.000-an, lanjutkan 6 bulan. Tapi kalau udah 6 bulan udah saklek harus diganti. Seperti itu, Mas Erwin. Itu dari sisi mesin ya, untuk mobil ini ya. Kemudian dari sisi elektrikal itu kita ini bicara coil ya. Ini masih di sektor mesin ya. Kalau tadi mekanikal, kita sekarang elektrikalnya. Coilnya itu dia memiliki selongsong sama coil unit. Antara selongsong sama coil unit biasanya yang lebih cepat terjadi kerusakan itu selongsongnya. Jadi efeknya apa? Efeknya adalah mesin menjadi pincang. Mesin pincang, efek dari mesin pincang nanti kalau buat akselerasi kayaknya tarikannya berat. Nah, kemudian ketika idle suara knalpot menjadi ada letupan. Blub blub blub. Nah, seperti itu. Itu berarti biasanya masalahnya ada di situ. Itu kalau dia menggunakan coil yang originalnya. Kalau yang nggak ori biasanya coil unit yang mati. Tapi jarang sekali kita temukan di kami coil yang nggak ori itu terpasang di mobilnya. Karena kadang-kadang kalau coil ori itu dia ketika dia sudah bocor itu yang diganti hanya selongsongnya saja. Kalau yang ini selongsongnya aja bisa ya? Biasanya selongsong saja bisa. Kemudian ada busi. Jadi dia karena menggunakan platinum ya. Platinum bawaan L11 itu platinum. Kalau yang tipe L10 itu malah iridium dia. Iridium itu harganya cukup fantastis, lebih mahal dibandingkan dengan yang platinum. Tapi platinum saja sudah cukup karena kompresinya besar, teman-teman. Rata-rata 11 sampai dengan 12. Ini berarti di atasnya yang busi biasa nikel per 20 itu ya? Iya. Pakainya warna nikel. Gitu. Itu rata-rata 2 itu. Jadi kalau misalnya teman-teman dapetin mobil kok tarikannya ada nyendatnya sedikit atau mungkin idle-nya dia letupan, maka biasanya rusak itu untuk mobil ini jarang sekali terserang ecunya, tapi lebih kepada ini selongsong sama busi. Coil pengapian ya. Mudah perawatannya. Lalu kemudian tadi ada mekanikal, ada elektrikal, ada pendinginan. Jadi sistem pendinginan kalau untuk ya mobil ini biasanya sistem pendinginan itu yang menjadi masalah kalau misalnya dia tidak pakai coolant. Kalau pakai coolant, mobil ini sangat awet sekali. Kita pernah bongkar yang 300.000 km, water pump masih dalam kondisi bagus. Radiator upper tanknya saja yang dia pernah dilakukan penggantian. Jadi originalnya harusnya memang satu set sama radiator, tapi di pasaran memang sudah terjual untuk yang aftermarketnya, teman-teman. Jadi after tanknya doang gitu. Saja. Lebih murah ya? Karena terbuat dari plastik, Mas. Oh iya. Terbuat dari plastik ya karena usia pakai, maka dia akan terjadi retakan. Panas ya? Panas. Nah, retakan itu yang mengakibatkan bocor, nanti menjadi overheat. Tapi kalau kayak motor van yang mati ini sangat jarang sekali kita temukan di unit Grand Livina, motor van-nya mati. Oke, siap Mas Ardi. Berarti pakai coolant itu kuncinya yang untuk ini. Betul, kuncinya. Karena apa harus pakai coolant? Iya, coolantnya juga ini, Mas. Kayaknya tuh kan beda tuh antara coolantnya Nissan ya. Betul. Dengan coolant yang ada di pasaran. Tuh saya
ada yang harganya cuma 50.000 gitu. Betul. Gimana tuh Mas? Nissan sendiri, dia Nissan Genuine Coolant itu menggunakan konsentrat. Oke. Lebih kepada kekentalan, kemudian konsentratnya lebih kental, terus warnanya pun juga lebih gelap, sehingga untuk aplikasi di mobilnya dia harus dilakukan pencampuran dengan air mineral. Nah, itu dia 70% berbanding 30. 70%-nya air, 30%-nya adalah coolant. Oke. Ini airnya air biasa atau air demineral? Nah, saran kami sih pakai yang kemasan saja. Oh, kemasannya. Tapi kalau misalnya kita yakin bahwasanya air sumur kita itu bagus, nggak ada masalah. Coolant ini memang dia sifatnya lebih cenderung kepada proteksi, Pak. Nah, jadi dia tidak menjadikan yang tadinya air itu menjadi jenuh, kemudian mengendap, itu enggak. Oke, siap-siap. Itu kita lari ke CVT. Kalau ini karena dia matic ya, kita lari ke CVT. Kalau manual sih nggak ada masalah ya. Sejauh ini manual itu hanya suara saja. Jadi suaranya itu input shaftnya memang karena rasio gearnya itu dia memang ini ya, mempunyai ciri khas timbul bunyi, maka itu ketika idle akan timbul bunyi. Jadi ada suara krok krok krok. Sebenarnya nggak hanya di mobil ini saja, di mobil-mobil yang lain kalau kita perhatikan suara transmisi manualnya itu ada suara krok 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 ngoroknya. Tapi kalau kopling dipijak, maka input shaft akan terhenti putarannya, itu pun juga akan stop. Jadi Hilang. ada masalah hilang. Itu normal atau nggak normal? Normal. Itu pertautan gearnya saja. Oh iya, kecuali suaranya terlalu keras. Betul. Mungkin ketika kita jalan, kita masuk gigi 3-4, kemudian kita gas, kita lepas gasnya ada suara nguk 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 kayak seperti gardan truk gitu. Nah, itu berarti ada masalah di bearingnya. Untuk mobil ini kan matic ya Mas ya? Matic jenis CVT ya? Nah, itu gejala penyakitnya apa Mas kalau mobil ini? Oke, jadi untuk CVT secara perawatan berkala sebenarnya dia hanya menggantungkan pada olinya. Oli. Jadi oli CVT yang dipakai ya enaknya dan juga standarnya itu adalah NS3. NS3 lebih tahan terhadap panas, kemudian dia secara durasi ya itu lebih panjang, dan di sana ada poin deterioration date. Itu dia kalau saran penggantian dari dealer itu 100.000 poin. Jadi poin ini akan meningkat ketika CVT ini terkena panas. Misalnya di tol, kemudian ketika jalan menanjak, maka dia akan poinnya akan bertambah lebih cepat. Kemacetan. Nah, itu intinya ketika dia panas itu bertambah, maka dia akan bertambah pula poinnya. Itu buat mengukur seberapa oli yang harus segera diganti. Oh, berarti kualitasnya itu semakin menurun berdasarkan bertambahnya poin tersebut. Betul sekali. Kemudian, kenapa kok harus memperhatikan oli? Karena gini, Mas Erwin, mobil ini kan dia kan bekerja menggunakan yang matic ya, itu bekerja menggunakan belt CVT. Belt itu kan terbuat dari baja ya. Kalau kita bicara motor matic, kalau teman-teman sulit untuk menggambarkan bagaimana kinerjanya yang terjadi di CVT, karena nggak bisa kita CVT kerja kemudian kita bisa ngelihat kinerjanya kan sulit. Tapi kalau motor, teman-teman motor matic itu, nah itu dia ada puli primer, ada puli sekunder. Yang depan itu primer, biasanya di awal jalan itu puli primer itu akan posisinya akan besar. Nah itu. Nah itu suara itu maksudnya. Puli pertama kali dia akan jalan itu dia posisinya posisi beltnya itu akan turun ke bawah. Maksudnya masuk ke dalam. Masuk ke dalam tuh gear yang kecil kalau kita bicara ngomong asnya ya. Itu kecil. Ketika dia sudah kecepatannya semakin tinggi, maka gaya sentrifugal itu akan terjadi. Maka dia pulinya yang di depan tadi, yang tadinya kecil itu dia akan makin menekan. Kita menggambarkan gitu ya. Nah, kita kalau gambaran kita terhadap motor matic ya. Motor matic itu kalau kita buka covernya, itu kan posisi awal jalan, itu kan beltnya, kita bicara gambarannya adalah beltnya saja. Beltnya itu pasti yang depan itu posisinya tadinya kecil, Mas Erwin. Supaya apa? Supaya mendapatkan ringan. Kalau penggerak kecil menggerakkan yang besar kan ringan toh. Nah, nanti ketika dia udah jalan, maka dia rollernya itu akan mengembang, terus akan menekan beltnya. Beltnya yang depan ini tadi akan megar. Atau akan jadi besar, sehingga putaran yang sini besar, muter yang belakang kecil. Akhirnya menjadi kencang larinya. Seperti itulah yang terjadi di mobil ini. Ketika dia kecepatannya RPM-nya semakin tinggi, maka dia akan seperti itulah ngembangnya sampai tercapai rasio yang optimal tadi. Ngembang kempisnya ini itu kan dia kan ditekan oleh piston. Nah, pistonnya ini yang nekan adalah fluida. Oli. Betul.
Kalau fluidonya jelek, panas atau dan sebagainya, maka di dalam piston ini kan ada sealnya, Mas. Iya. Nah, seal itu kan dari karet ya. Itu kalau misalnya dia sealnya mungkin bermasalah, maka bisa saja dia tarikan jadi berat. Tarikan jadi berat karena nggak mengembang. Atau mungkin sealnya bagus, olinya bagus, tapi ternyata beltnya itu udah baret. Kalau beltnya baret, itu dia yang terjadi akan slip. Nah, ketika dia slip itu tadi RPM akan naik turun ketika kita gas konstan. Oh, gas konstan dia RPM-nya ngayun. Jadi gini, kalau untuk mobil ini nggak seperti yang kita dapati di teman-teman apa namanya merek Honda ya. Di merek-merek Honda itu kalau kita akselerasi, dia akan langsung lari kenceng. Oke. Tapi kalau mobil-mobil Juke, Grand Livina ini kalau kita akselerasi itu dia akan ada perpindahan antara primer ke sekunder, Mas. Oke. Jadi RPM-nya itu naik 1500, Naik turun. kan terasa drop, tapi tidak terasa di aktualnya. Oh. Hanya drop, kemudian naik lagi. Seperti itu. Itu perpindahan dari primer ke sekunder. Oh, ada. Mungkin Mas Erwin kalau mau test drive akan melihat di sana ada ketika kita baru jalan RPM akan naik, nanti biasanya di konstan di 2000 dia akan batuk sedikit. Set. Oh. Nah, tapi yang kita dapati antara mobil ini dengan yang Honda itu kalau mobil ini jarang sekali beltnya itu sampai ambrol. Oke. Baret. Nah, efek dari baret Yang viral-viral itu ya. tetap kalau udah baret, teman-teman cara ngetes mobil ini adalah ketika sudah perpindahan nih. Perpindahan itu pasti ngayun. Perpindahan pasti ngayun. Tapi yang masalah adalah ketika dia sudah ngayun itu sudah terjadi, artinya udah pindah Sekali itu tadi. sekali, itu ada ayunan lagi. Set RPM-nya itu. Jadi kita injak di 2000, RPM-nya akan ngayun. Nah, itu pulinya masalah. Biasanya terjadi karena olinya telat ganti. Oli telat diganti. Oli telat ganti, nanti dia akan pelumasannya menjadi jelek, efeknya nanti akan terjadi keausan di internalnya CVT. Keausan tersebut akan tersirkulasi masuk ke body valve, regulator oli, sampai ke piston-piston dan juga kampas. Nah, itu nanti yang akan memperparah kondisi matic. Jadi intinya kalau test drive mobil ini ya kita diamkan konstan ya, gas konstan sampai 2000 RPM setelah adanya ayunan. Kalau misalnya dia sampai kecepatan 100, 120 itu nggak ada ayunan dan kita akselerasi mobil masih mau kenceng, maka itu nggak ada masalah. Oh, siap. Seperti itu, Mas. Biasanya juga ada ini ya yang BCV itu, body control valve yang mampet gitu ya, Mas. Nah, body control valve yang mampet itu efeknya itu tadi. Pertama, ketika kita masukin dari P ke R, itu ada hentakan, Mas Erwin. Jedak, kayak gitu. Nah, hentakan itu terjadi karena memang ada salah satu pelunyar mungkin ya yang macet sehingga supply olinya itu menjadi terlambat. Oh, terlambat ya. Nah, akhirnya dia tambah RPM-nya. Nah, itu dia bisa terjadi hentakan. Oh, sentakan karena tekanannya jadi lebih tinggi dan dilepas secara Karena tadinya macet, ya kan? Seret harus dia lancar pergerakannya, karena ada seret kan akhirnya spontan juga pembukaannya. Harusnya pembukaannya slow, ini menjadi spontan, itu jadi mengentak. Kemudian begitu juga dari akselerasinya berarti nggak lembut itu kan bahasa lainnya ya. Jadi kita bisa merasakan kalau misalnya di R ada jeduk. Nah, berarti coba kita netral, kemudian kembalikan R lagi, ada jeduk, atau mungkin di D. Pokoknya antara R netral D itu nggak boleh ada hentakan. Oke, siap, Mas. Kalau itu udah ada hentakan, udah sebaiknya cari mobil lain. Ya, oke. Itu Mas. Atau mungkin dilakukan perbaikan kalau misalnya memang cinta sama mobil tersebut. Mahal apa enggak, Mas, perbaikan kayak gini? Perbaiki. Nah, kita kalau bicara perbaikan CVT itu mulai dari kalau kita misalnya hanya cleaning body valve 1.500.000-an. Tapi kalau harus ganti internal dalamnya itu ya mulai dari 7 juta, Mas Erwin. Oh, mahal dong. Makanya harus cari yang benar-benar unitnya bagus. Sehat, betul. Siap, Mas. Kemudian dari sektor itu mesin dan juga transmisi, insya Allah cuma itu aja sih penyakitnya. Menyambul jeduk tadi, Mas. Ya. Itu kan bisa juga dari engine mounting, bener, Mas? Engine mounting bisa. Bedanya gimana, Mas? Kalau untuk engine mounting itu dia lebih kepada ini, nggak cuma sekali. Oh. Artinya gini, ketika jalan, kemudian kita gas, kemudian kita rem, itu ada hentakan. Jadi kita jalan nih, reng, jeduk kan gitu kan. Masa ketika awal itu jeduk, terus direm, jeduk juga. Kalau matic dia hanya ketika perpindahan itu aja, Mas. Oh, perbedaan shiftingnya. Itu baik perpindahan shifting ataupun ketika kita jalan dari 1 ke 2, 2 ke 3 kalau untuk yang matic konvensional. Kalau yang CVT itu lebih kepada ketika tadi ada perpindahan primer sekunder itu ada hentakan atau mungkin slip. RPM-nya tinggi, mobilnya nggak jalan. Jadi kayak gitu. Oke, harus jeli di situ ya. Oke, Mas Hadi. Selanjutnya apa? Kaki. Untuk kaki-kaki yang lebih sering terjadi ya. Iya, ini soalnya saya potong nih, Mas. Soalnya tuh netizen tuh ya sering banget tuh bilang kalau oke, Grand Livina tuh nyaman, tapi kaki-kakinya sering bermasalah gitu kan. Gimana tuh, Mas? Ini
Yang bikin sepemantauan kami ya, yang bikin dia nyaman itu gini, mobil ini kan memang depan tuh pakai suspensi McPherson mas. Oke, siap. Antara lower arm masuk ke member masuk ke body itu selalu ada karet busing di sana. Oh, Bikin dia terasa aman nyaman ketika lewat polisi tidur dia ayunannya begitu lembut. lembut. Nah, itu karena ada busing-busingnya itu. Efeknya apa? Ketika busingnya itu tadi pecah, maka mobil jadi gelodakan kan. Oh, siap. Di busingnya itu saja. Kalau misalnya busingnya itu bagus, mobil nggak bekas riwayat tadi ya tabrakan sehingga dia tidak narik kanan kiri, maka ganti busingnya saja itu udah selesai. Oh, nggak perlu ganti segelondong. Ganti gelondong, kecuali sudah ada karat korosi ya. Oh iya. Kita bicara yang terpahit saja. Misalnya member ini dia pernah tabrak, Nyangkut. gasro karena mungkin dia Ceper. harusnya terlalu pendek mungkin ya kalau untuk pegunungan. Iya benar. Kalau untuk di kota-kota sih aman dia. Aman ya. Dia kena batu misalnya. Nah, batu ini kan yang mengakibatkan peok, terus berkarat, Cat yang ngelupas. coating yang lupas. Nah, itu yang terjadi mobil jadi korosi, keropos. Nah, itu kalau harus ganti ya kita bicara biaya per membernya itu sekitar 3 juta sampai 4 jutaan. Tapi kalau misalnya dia kita sangat jarang sekali mengganti. Jarang ya. Kita gantinya paling busing. Busing ya. Busing itu usia busing rata-rata 5 tahunan. Oh 5 tahun mas. Awet dong. Awet itu pergantinya kalau set busingnya itu. Set busing-busing member, stabilizer, lower arm, support shock, ya habisnya paling sekitar 1,5 sampai dengan 4 jutaan. Kita tergantung kualitasnya mas. Jadi kan ada yang original. Ya customer, mas original ini kayaknya terlalu tinggi, ini tanggalnya udah mepet. Ya iya opsional ya mas ya. Ada juga tuh. Banyak kita temukan di toko online maupun di toko-toko spare part. Kualitasnya masih kompetitif. Tergantung ininya, tergantung mereknya. Oh tergantung merek. Berarti Mas Herdi bisa menyarankan gitu. Bisa menyarankan nanti untuk merek. Siap. Level-levelnya ini seberapa gitu ya. Siap Mas Herdi. Untuk kaki-kaki ya. Kemudian untuk kayak bearing roda itu pun juga beberapa Livina L11 yang produksi mulai 2013 ya. Itu dia udah beberapa ada yang kena sih. Nah, bearing rodanya ini paling enak memang tipe-tipe Grand Livina seperti ini. Kenapa? Karena penggantiannya itu jadi satu sama hubnya. Oke. Kita nggak usah mikirin, nanti jadinya mahal dong. Enggak. Justru kalau pakai hubnya itu operasional penggantiannya itu lebih cepat dan lebih murah. Oh malah lebih murah? Karena apa? Penggantiannya langsung sama hubnya. Oh nggak perlu dipres. Nggak ada biaya tambahan ya? Itu kan kemudian nanti kalau macet harus ngelas, harus mengganti banyak hal. Hubnya mungkin nanti kalau misalnya nggak ada mesin press harus dipukul, hubnya malah jadi oleng. Iya. Itu kan pengatur. Mengubah sporing gitu mas ya? Nah itu malah secara penggantian lebih mudah. Oke. Dan kita udah dari sektor depan, kalau untuk kelistrikan sih aman dia. Sama ini mas, yang gejala misalkan, tanda-tandanya kalau misalnya shocknya sudah lemah itu seperti apa? Oke, kalau untuk shock lemah itu sebenarnya mudah. Cara ada 2 cara. Kita naik, lewatkan polisi tidur, ayunannya dia banyak, berarti shocknya masalah. Oke. Jadi kalau kita jalan kok ayunannya kok masih ngayun terus. Ya itu berarti shocknya masalah. Dan kita bisa lihat visualnya, di sana ada kebocoran biasanya. Bocoran oli ya? Karena kan hidrolis kan mas. Jadi kalau misalnya dia bocor maka olinya keluar, yang terjadi adalah ayunannya itu dia tidak mampu meredam ayunan per. Yang kedua adalah bunyi. Nah, jadi kalau kita lewat jalan jelek ada bunyi deg 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 deg, dia khas. Bunyinya itu kalau shock itu khas. Jadi nggak gludu tapi lebih pada agak sedikit keras sedikit suaranya. Dan diikuti dengan pantulan bondingnya ini si roda. Oke, jadi pas mobil itu ngayun ada suara deg deg deg, kemungkinan shocknya lemah. Cek di visualnya ada kebocoran atau enggak? Atau tidak, ya itu shocknya. Oke, siap mas. Nah itu pak. Nah kemudian itu tadi ya shock ya kaki-kaki. Ada satu yang terlewat. Konrod ya. Jadi mobil ini yang tadi kita bicara mesin ya, kan ada peredam panasnya. Oh iya. Yang viral itu ya. Itu ngeliat mobil ini peredam panasnya dia selama kancingannya masih utuh. Oke. Kemudian dia tidak ada sobekan di peredamnya itu, maka itu aman. Tapi kalau udah ada sobekan, sarankan kepada si penjual suruh lepas saja meskipun kita nggak beli mobilnya. Oh gitu ya. Oke. Demi keamanan. Betul. Bisa terbakar ya mas ya? Bisa terbakar. Oke, kita kembali ke kaki-kaki. Nah untuk kaki-kaki tadi betul mas sampaikan oleh Mas Erwin itu adalah link stabilizer.
Karena mobil ini dilengkapi dengan link stabilizer, mobil apapun kalau link stabilizer dia udah bunyi, maka yang terjadi adalah bunyi antara besi dengan besi. Jadi cetak. Oke, itu saat kapan Mas? Jalan yang seperti apa? Ini body. Jadi ayunan body. Itu mengayun baik ketika kita manuver, muter, atau mungkin ngelewatin posisi tidur yang dia nggak seimbang kanan kirinya, atau mungkin kita goyang-goyang mobilnya saja. Oh, berarti ayunan kanan kiri. Itu dia mengakibatkan konturnya itu bunyi. Oh iya, siap Mas Budi. Nah, ini kami rasa yang untuk bagian depan, yang lainnya seperti kampas rem itu ya bisa secara visual kalau perawatan umum ya. Perawatan umum. Kalau untuk yang belakang seal remnya. Seal rem. Seal rem itu dia pakai 3/4 per piece murah. Kalau yang aftermarket itu sekitar 10 sampai 25 ribuan per piece, ada 4. Oh, murah banget itu. Kalau originalnya sekitar 300-an. Satu set. Oh, maksudnya masuk realistis ya untuk perawatan. Itu usianya panjang kan? Yang 10 tahunan. Rem itu kan yang selain diperhatikan selain kampas, itu minyak remnya. Oke. Sampai minyak remnya menjadi butek, efek minyak rem butek itu kan selain di sana ada kandungan airnya, ada kandungan kotorannya juga, efek dari seal kan aus. Termasuk juga di seal itu kan ada penutup debu. Kalau penutup debunya dia sobek, tentunya akan masuk ke area kerja silinder, yang terjadi kotoran itu bisa saja masuk ke minyak rem, mengkontaminasi. Bisa juga macet ya Mas, piston ya Mas ya. Kalau kinerja remnya panas, efeknya kan akan mengalami perubahan sifat minyak rem. Nah, yang terjadi nanti di sana bisa berubah bentuk jadi air, bisa jadi. Karena sifatnya minyak rem itu higroskopik ya Mas. Betul. Oke, siap Mas. Oke, kita lanjut ke interiornya Mas.